Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria muda bernama Rahmat. Ia tampan, penuh ambisi, namun kehidupannya dipenuhi kemiskinan. Rahmat memiliki satu impian besar, yaitu hidup berkecukupan tanpa harus bekerja keras. Setiap hari, ia berjalan melintasi jalan setapak, memandangi rumah-rumah besar yang dimiliki oleh para orang kaya di desanya. Dalam hatinya, Rahmat selalu berpikir, jika saja aku bisa hidup seperti mereka, memiliki segalanya tanpa harus bersusah payah. Suatu hari, Rahmat mendengar desas-desus tentang seorang janda tua kaya bernama Bu Maryam. Janda itu tinggal sendirian di rumah megah di ujung desa. Suaminya telah lama meninggal, dan ia tidak memiliki anak. Banyak orang menjauh darinya karena usianya yang sudah senja dan penampilannya yang kurang menarik. Namun, kabar tentang kekayaan yang melimpah membuat Rahmat tergerak. Ini kesempatan emas, pikir Rahmat. Jika aku bisa menikahinya, semua hartanya akan menjadi milikku setelah ia meninggal. Tanpa berpikir panjang, Rahmat mulai mendekati Bu Maryam dengan penuh perhatian dan pujian. Bu Maryam ragu. Ia tahu bahwa Rahmat jauh lebih muda darinya, dan ia curiga bahwa pria muda itu hanya mengincar hartanya. Namun, Rahmat begitu pandai merayu, selalu berkata bahwa cinta tak mengenal usia dan bahwa ia tulus mencintai Bu Maryam. Akhirnya, setelah berbulan-bulan mencoba, Rahmat berhasil memenangkan hati wanita tua itu. Mereka menikah dalam sebuah acara sederhana. Setelah pernikahan, Rahmat berpikir bahwa hidupnya akan berubah menjadi mudah. Ia membayangkan akan segera mewarisi seluruh harta Bu Maryam setelah ia meninggal. Namun, waktu berlalu, dan Bu Maryam tetap sehat. Selama bertahun-tahun, Rahmat menjalani kehidupan dengan wanita tua itu, dan sesuatu yang aneh terjadi. Rahmat mulai merasakan kenyamanan yang luar biasa saat sama Bu Maryam. Wanita tua itu, meskipun sudah lanjut usia, memberikan kasih sayang yang tulus. Setiap malam, Bu Maryam memanjakan Rahmat dengan sentuhan lembutnya, dan Rahmat, yang awalnya hanya mengincar hartanya, mulai benar-benar jatuh cinta. Ia merasa tenang dan damai saat berada di pelukan wanita tua itu. Waktu terus berlalu, ia tidak peduli lagi dengan harta atau kekayaan. Baginya, kebahagiaan sejati adalah berada di samping Bu Maryam. Setiap kali Bu Maryam tertidur di pelukannya, Rahmat merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan saat Bu Maryam sakit, Rahmat merawatnya dengan penuh cinta dan perhatian, jauh dari rencana awalnya yang penuh kepalsuan. Namun, suatu hari, saat fajar menyingsing, Rahmat terbangun dan menyadari bahwa Bu Maryam sudah tidak bernapas lagi. Wanita tua yang selama ini menemani hidupnya telah meninggal dunia dengan tenang di pelukannya. Dunia Rahmat seketika hancur. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehilangan Bu Maryam akan membuatnya begitu terpukul. Dalam beberapa hari setelah kematian Bu Maryam, Rahmat mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Ia mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan Bu Maryam, tetapi kekayaan itu tak lagi berarti baginya. Rumah yang dulu megah kini terasa kosong dan sunyi. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada Bu Maryam, pada kehangatan dan cinta yang tak bisa ia temukan lagi. Kesedihan mendalam mulai merasuki hati Rahmat. Ia merasa hidupnya tak lagi berarti tanpa wanita tua itu di sisinya. Meski memiliki semua harta yang pernah ia idamkan, Rahmat merasa hampa. Tidak ada yang bisa menggantikan cinta dan kehangatan yang ia rasakan bersama Bu Maryam. Suatu malam, dalam kesendiriannya yang mencekam, Rahmat memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Ia menelan segenggam obat tidur yang telah ia siapkan, berharap bisa menyusul Bu Maryam ke dunia lain. "Maafkan aku, Bu Maryam," bisik Rahmat dalam hati. "Aku mencintaimu lebih dari yang pernah aku duga." Beberapa jam kemudian, Rahmat meninggal dunia di tempat tidur yang sama di mana Bu Maryam pernah menghembuskan napas terakhirnya. Mereka kini bersatu lagi, dalam keabadian, di alam yang berbeda.